Hai guys, Bitcoin kembali lagi ke harga 48.000. Apakah ini memiliki potensi untuk terjadi koreksi? Dengan pola double top, kita akan lihat untuk analisa harga Bitcoin selanjutnya. Akan ada juga analisa on-chain MVRV dan event yang bisa memberikan volatilitas kepada Bitcoin di minggu ini. Dan beberapa altcoin requestan teman-teman untuk dianalisa seperti YFII, AI Tech, NFP, dan juga XRP. Jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Oke, kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame weekly-nya, di mana kita kembali lagi ke harga 48 ribuan, dan sebelumnya di sekitar awal Januari itu kita sudah mencapai harga 48 ribuan, dan kemudian terjadi koreksi ringan itu kita turun sampai ke 38 ribu, naik lagi ke 48 ribu. Ini bisa memiliki potensi double top. Kenapa? Karena kita sekarang berada di daerah resistance 48.000 ini. Di mana daerah 48.000 ini adalah golden pocket besar Fibonacci 61,8 ya teman-teman. Kalau kita tarik swing high-nya itu yang ada di sini, kemudian kita taruh ke swing low yang ada di sini, maka kita bisa mendapatkan kalau daerah 61,8 itu adalah daerah yang sangat krusial sekali, bisa terjadi pembalikan arah. Dan kalau kita melihat indikator untuk RSI, kita bisa melihat adanya bearish divergence yang terbentuk ketika dia naik, RSI-nya itu melemah. Untuk MACD-nya, kita bisa melihat kalau histogramnya itu juga tidak terlalu tinggi, tidak lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Sehingga ini sudah membentuk yang namanya bearish divergence di kedua indikator ini. Sehingga kalaupun masih bisa naik, maka itu akan memperbesar peluang koreksi untuk terjadi. Dan kita juga sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan itu dari November 2022, naik 1 tahun lebih, itu dari harga 15.000 sampai kepada 48.000 atau kenaikan tambah 213% ya teman-teman. Ini adalah kenaikan yang sangat signifikan sekali, lebih dari 1 tahun, sehingga wajar sekali kalau misalnya koreksi itu bisa terjadi. Dan kita lihat untuk di time frame daily-nya, ini kita mengalami kenaikan berturut-turut itu dari Februari, 5 Februari sampai kepada tanggal 11 Februari. Di tanggal ini, tanggal 12, kita lihat ini mulai dengan posisi memerah, ada CME gap di harga 47.100. Mungkin bisa akan tertutup dalam waktu dekat-dekat ini karena tidak terlalu jauh. Dan kita juga sekarang berada di daerah resistance sehingga potensi itu koreksi itu lebih besar. Untuk skenario bullish-nya adalah ketika dia berhasil mendobrak harga 48.981 yang ada di sini ya teman-teman. Dengan volume yang kuat, bisa melakukan breakout daripada ini, maka kita akan bisa melihat next level yaitu di 50 ribuan, dan mungkin daerah Fibonacci selanjutnya 78,6 yaitu 57.490. Dan kita juga harus waspada karena bisa saja terjadi fake out, ternyata breakout, tapi rupanya balik lagi dengan cepat ke bawah, membuat wick. Nah, itu kita perlu waspada karena biasanya itu adalah tanda-tanda puncak itu sudah terbentuk dan koreksi yang besar bisa ke bawah. Kita juga melihat kalau untuk di time frame daily-nya ini, kenaikan ke atas ini baru 3 wave. Baru 3 wave seperti ini ya teman-teman. Ini merupakan kenaikan yang korektif, bukan impulsif. Yang kenaikan yang bagus itu adalah kenaikan 5 wave. Itu menunjukkan kalau kita bisa naik lebih tinggi lagi. Tetapi kondisinya ini adalah kita sedang naik 3 wave seperti ini. Nah, apakah bisa naik lagi setelah dia melakukan pergerakan sideways di sini? Kalau misalnya bisa seperti ini, maka itu akan menjadi hal yang baik. Tapi kalau misalnya kita malah turun dari sini, maka puncaknya itu sudah terbentuk ya teman-teman, yaitu double top yang ada di sini. Dan kita juga pas dengan resistance golden pocket. Untuk jangka pendek sendiri, kalau misalnya harga Bitcoin itu menembus harga 47.960, maka kita bisa melihat adanya koreksi akan terjadi dulu. Mungkin dia akan membentuk head and shoulder sepertinya teman-teman. Jadi bisa bounce dulu dari harga 47.960. Nah, breakdown dari ini maka itu akan turun dulu sementara ke daerah sekitar 47 ribuan yang ada di sini. Jadi itu adalah untuk analisa jangka pendeknya, tampaknya bisa ke harga support yang warna biru ini 47.960. Mungkin akan ada reaksi sedikit, dari situ kita akan lanjut analisanya seperti apa. Dan dari indikator on-chain sendiri, ini yaitu MVRV, di mana ini bisa menunjukkan
kapan waktu yang baik untuk mengakumulasi Bitcoin dan untuk mulai take profit secara bertahap Bitcoin. Posisi sekarang adalah MVRV-nya berada di nilai 2,06 dan ini merupakan daerah mid-band atau tengah-tengahnya, di mana resikonya itu adalah middle, menengah, dan ini wajar sekali terjadi ketika bull market itu sedang terjadi ya teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan di tahun 2016-2017 terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan. Nah, MVRV-nya juga berada di atas yang warna oranye ini dan berada dalam warna oranye, resikonya sedang menengah. Di tahun 2019 juga terjadi hal yang sama, di akhir tahun 2020 juga terjadi hal yang sama, resikonya itu mid, dan kita juga sekarang berada di resiko mid seperti ini. Menunjukkan kalau kita sudah seperti setengah jalan ya teman-teman. Sehingga strategi yang cocok ketika teman-teman ingin masuk untuk Bitcoin itu adalah buy the dip. Jadi masuk ketika koreksi-koreksi besar itu terjadi, maka peluang untuk cuan dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan itu lebih besar ketika teman-teman buy the dip dibandingkan dengan FOMO di harga 48.000 di harga ini ya teman-teman. Tidak disarankan untuk membeli ketika dia seperti ini, lebih baik tunggu ada candle-candle merah yang terbentuk dulu, baru kita akumulasi. Dan biasanya juga pertengahan Februari juga itu bisa menjadi awal mula koreksi daripada harga Bitcoin dan biasanya berakhir di bulan Maret ya teman-teman. Dan akan ada satu event besar minggu ini seperti biasa yaitu berita inflasi besok jam 8.30 malam. Kalau lihat dari forecast-nya ini, dia itu inflasinya itu menurun untuk CPI month to month dan year to year-nya. Dan sekarang kita akan ke coin requestan teman-teman yaitu yang pertama adalah YFII atau DFI Money. Market cap-nya ini masih kecil, 36 juta. Ini adalah termasuk koin lama, sudah dari tahun 2020 ini, sudah dari tahun 2020, sudah 4 tahun. Total supply-nya itu tidak masalah ya, jadi sudah keluar semua supply-nya itu, tetapi total value lock-nya ini sangat kecil sekali, tidak ada yang memasukkan uang di sini, kalah pamornya dengan DeFi-DeFi yang lainnya. Dari segi TVL-nya ini, tidak terlalu baik, dan dari chartnya sendiri juga saya bisa melihat ini banyak terjadi manipulasi ya teman-teman. Kita bisa melihat ketika dia mengalami kenaikan seperti ini, naiknya itu lama sekali, menunjukkan kemungkinan ini adalah pola yang korektif, kemudian diikuti dengan sell off yang sangat cepat sekali ke bawah. Manipulasi sangat sering terjadi. Di koin ini kita lihat juga di sekitar tahun 2022 ini ketika dia melakukan kenaikan seperti ini, tapi diikuti dengan penurunan yang sangat cepat. Saya kurang suka dengan chart ini, tidak terlalu baik untuk di hold lama-lama, hanya cocok untuk di trade jangka pendek saja. Dan kalau misalnya teman-teman mau membeli, belilah ketika dia sudah selesai dump seperti ini dan sudah dalam posisi mendatar seperti ini ya teman-teman, mendatar seperti ini. Jadi lebih aman daripada kita beli itu ketika dia naik seperti ini ya teman-teman, karena kita tidak tahu kapan dia akan tiba-tiba dump ke bawah seperti ini. Tetapi secara umum saya tidak menyarankan untuk membeli koin ini karena masih banyak lagi koin-koin lain yang lebih berpotensi yang baru yang mungkin bisa 100x daripada koin ini ya teman-teman. Nah, itu adalah PR teman-teman, itu yang kita cari ya teman-teman. Koin selanjutnya adalah Solidus AI Tech. Ini adalah koin AI. Market cap 27 juta masih kecil sehingga potensinya itu besar. Circulating supply-nya itu sekitar 25% dari totalnya. Jadi masih bisa bertambah secara 3 kali lipat lagi. Ada di Binance Smart Chain sebagai jaringan utamanya. Koin ini itu lagi naik-naiknya. Kita akan lihat untuk chartnya ya teman-teman. Di mana dia sekarang sedang naik seperti ini, trending ke atas. Nah, kita lihat hari ini itu bisa ada potensi terjadi breakdown. Tetapi kita harus melihat dulu untuk close hari ini. Apakah dia bisa tetap close di atas garis support yang miring ini. Kalau misalnya bisa close di atas garis support warna miring ini, dia bisa lanjut naik ke atas harganya teman-teman. Tapi kalau misalnya breakdown daripada yang miring ini, maka ada support di harga 0,06085 di daerah yang di sini. Bisa bounce dulu sedikit dari sini. Kemudian kita harus lihat dulu apakah polanya ini melemah. Misalnya seperti ini, dia membuat lower high seperti ini, maka ini adalah semacam descending triangle yang merupakan pola yang bearish. Kalau misalnya terjadi breakdown dan tren sudah berubah dari ke atas kemudian menjadi ke bawah, maka
buy zone yang saya taruh, kalau misalnya teman-teman mau akumulasi, itu ada di daerah Fibonacci 78,6 ke bawah. Jadi mulai dari 0,03 dolar ke bawah, di sini bisa menjadi daerah akumulasi untuk koin ini ya teman-teman. Kalau misalnya untuk skenario bullish-nya adalah ketika dia berhasil untuk melewati harga 0,075 ini dan berpotensi meretest lagi daerah top sebelumnya yaitu di harga 0,087 dolar. Breakout daripada daerah ini itu akan membuat harga koin ini itu bisa ke daerah selanjutnya yaitu 1,272 Fibonacci extension di 0,093 dan di harga 0,103 dolar. Next ada koin NFP, di mana untuk fully diluted valuation daripada NFP ini 400 juta dengan circulating supply yang tidak diketahui, berdiam di jaringan utamanya yaitu Binance Smart Chain, dan bagusnya lagi ketika saya lihat untuk di marketnya adalah dia sudah masuk Binance ya teman-teman, dan beberapa exchange besar yang cukup terkenal yaitu KuCoin, Gate.io, Maxi, dan lain-lain. Jadi dia sudah masuk Binance, ini adalah hal yang baik sekali dengan volume yang cukup besar, 37 juta dolar. Ini tergolong koin baru ada akhir tahun lalu di bulan Desember. Koin ini adalah perpaduan antara AI dan NFT, di mana kita bisa memint atau mencetak imajinasi kita itu menjadi NFT yang gambarnya itu di-generate oleh AI. Sudah ada banyak kreator, jadi ini cocok untuk konten kreator, ada 4,6 juta kreator. NFT yang terbentuk dari sini ada 2,4 juta, dan seterusnya. Jadi kita bisa menjual beli NFT di tempat ini. Ada sejumlah fitur yang cukup menarik seperti daily check-in dan bisa mendapatkan airdrop ya teman-teman. Dari ide sendiri ini cukup bagus, tetapi menurut saya bisa di-copy oleh orang lain dengan mudah, sehingga faktor marketing itu menjadi sangat penting untuk project ini ya teman-teman. Kita lihat ini untuk koin NFP, di mana ketika dia launching di Binance itu tanggal 27 Desember sampai ke 1,87 dolar, turun terus dari situ ya teman-teman. Kemudian dia sekarang saya lihat itu membentuk semacam support di harga 0,49 dolar. Ini ada semacam triple bottom yang terjadi di sini. Kemudian ada supply zone di sini, itu bisa menjadi daerah take profit pertama kalau misalnya dia mencapai harga ini. Kalau misalnya terjadi breakdown, tembus harga 0,48 ke bawah, maka daerah ini itu bisa menjadi daerah buy zone kita, yaitu di sekitar harga ini ya teman-teman. Jadi di bawah 1,272 itu di bawah harga 0,045 dolar. Di situ bisa menjadi daerah buy zone, atau teman-teman tunggu ketika dia sudah mulai mendatar. Nah, disitulah bisa mengakumulasi koin NFP ini. Tetapi untuk sementara dia itu trennya itu masih ke bawah ya, kita belum ada kelihatan kalau dia itu membuat higher high di sini, jadi belum lebih tinggi dibandingkan dengan high sebelumnya. Jadi belum ada tanda-tanda bullish, masih trennya itu ke bawah, jadi secara overall masih bearish ya teman-teman. Tunggu saja daerah akumulasinya itu terbentuk, nah di situ bisa akumulasi. Dan terakhir adalah koin XRP, juga requestan teman-teman, di mana kita akan melihat dulu untuk time frame monthly-nya. Untuk monthly-nya itu ada dua candle seperti ini yang nge-wick ke atas, sehingga tampaknya tren secara sementara itu ke bawah. Kemarin itu Januari itu close dengan merah seperti ini. Bulan ini itu tidak terlalu signifikan kenaikannya, dan tampaknya ini bisa menjadi daerah supply zone. Biasanya setelah ini, kalau misalnya dia bentuknya seperti ini, bisa diikuti dengan candle merah ke bawah selanjutnya, teman-teman. Jadi untuk koin ini paling bisa naik sedikit saja kalau misalnya koin-koin lain itu pada bullish. Untuk RSI sendiri itu dia berada di bawah 50, MACD mengarah ke atas, tapi kita harus waspada karena ini adalah resistance 0 ya teman-teman. Kemudian kita lihat juga untuk di time frame weekly-nya ini, tampaknya dia melakukan breakdown daripada support garis miring ini. Kalau tidak bisa balik lagi di atas 0,546, maka akan bearish dan lanjut ke bawah ya teman-teman. Untuk daerah baliknya itu, untuk daerah pertama itu adalah di daerah ini, di low sebelumnya yang ada di sini ya teman-teman. Jadi biasanya karena ini adalah daerah yang rame, bisa menjadi potensi pembalikan arah ya. Jadi sekitar 0,3 dolar itu bisa menjadi daerah buy zone-nya. Kalau breakdown daripada 0,3 dolar, maka akan ke harga yang lebih rendah lagi di 0,2-an dolar. Untuk koin XRP ini kapan naiknya itu tergantung daripada hasil sidang SEC dan XRP. Kasusnya itu masih
berjalan ya teman-teman, belum kelar-kelar, jadi harus tunggu berita tersebut. Tapi kalau ditanya, saya akan merekomendasikan koin-koin lain yang lebih berpotensi dibandingkan dengan XRP karena market cap-nya itu sudah besar sehingga potensi ke atasnya juga lebih sedikit. Nah, itu saja untuk informasi di video kali ini. Teman-teman bisa request altcoin yang lain dan mungkin saya bisa lihat dan analisa di video selanjutnya. Teman-teman jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya dan nantikan video saya selanjutnya.